Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Kali ini mari kita lanjutin pembahasan light novel Kage no Jujutsu Yakuza ni Narita Kute sebelumnya atau part 6. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Sebelumnya, kekacauan besar di ibu kota kerajaan Midgar sudah selesai dan Shadow Guardian juga berhasil menjalankan misinya dengan baik. Para pengikut Ordo Diabolos sudah mereka bantai di malam itu, sedangkan Putri Alexia juga sudah kembali dengan selamat. Walaupun bagi pihak kerajaan seperti Iris dan Alexia sendiri, banyak yang belum mereka pahami apa maksud dari semua kekacauan itu. Dan siapa orang-orang yang menyebut diri mereka sebagai anggota Shadow Guardian, lalu apa tujuan mereka yang sebenarnya. Tapi satu hal yang pasti, mereka sangat kuat. Bahkan Putri Iris yang dikenal sebagai yang terkuat di kerajaan saja cuma disuruh jadi penonton sama Alpha. Tentu sebenarnya saat itu Iris merasa sangat diremehkan dan merasa sangat marah. Apalagi Alpha cuma mengabaikannya dan seperti tidak menganggap keberadaan Iris. Tapi ya memang harus seperti itu sih, karena monster yang sedang dia hadapi sedang menderita dan kesakitan, sedangkan Iris terlalu lama dalam mengalahkannya. Dan itu cuma membuat dia tambah menderita. Jujur pas baca bagian monster malang itu, gue merasa kasihan banget guys. Karena ternyata tubuh aslinya adalah seorang gadis yang cuma dijadikan bahan eksperimen sampai tubuhnya dibuat seperti itu dan selalu disiksa. Tapi itulah yang sebenarnya terjadi di dalam organisasi Diabolos. Banyak dari para kerasukan yang bahkan mengalami nasib lebih kejam dari itu, makanya Alpha sangat berambisi ingin menyelamatkan mereka semua. Dan hampir dari semua anggota Shadow Guardian saat ini atau mereka yang direkrut oleh Alpha adalah korban dari kekejaman semacam itu. Lalu beberapa hari setelah itu di atap akademi, Alexia dan Chit sedang melakukan obrolan seperti biasa. Walaupun kali ini Alexia lumayan canggung karena akan mengungkapkan sesuatu yang baginya cukup memalukan. Saat itu Alexia memberitahu kalau insiden sebelumnya telah diselesaikan, tapi Iris baru saja membentuk pasukan khusus untuk menyelidiki kasus yang baginya masih janggal. Dan Alexia juga akan ikut membantunya, yang berarti Chit Kageno telah dibebaskan dari semua tuduhan. Di sini Chit menanggapinya dengan biasa saja dan langsung mengajak Alexia untuk kembali masuk ke akademi, tapi Alexia bilang ingin mengatakan dua hal sambil menunjukkan wajah yang malu-malu. Pertama, Alexia mengucapkan terima kasih pada Chit karena sebelumnya Chit bilang menyukai gaya berpedang Alexia, dan Alexia juga sangat menghargai itu. Dan saat ini Alexia mulai menyukai gaya berpedangnya sendiri, tidak seperti sebelumnya. Lalu yang kedua, berhubung Zenon sudah mati di insiden sebelumnya, kan harusnya Chit sudah tidak perlu menjadi pacar palsu Alexia. Tapi di sini Alexia mengajukan saran, jika kau baik-baik saja dengan itu, bukankah sebaiknya kita melanjutkan hubungan ini lebih lama atau tetap menjadi pacar palsu Alexia? Tentu Alexia mengatakan semua itu pakai mode tsundere gitu guys. Dan sepertinya dia berjuang keras untuk mengatakan semua itu. Karena seperti yang kalian tahu, harga diri Alexia sangat tinggi. Tapi tepat setelah Alexia mengatakannya, Chit langsung menjawab tidak. Dengan ekspresi yang kelihatan sama sekali tidak tertarik, bahkan Chit langsung pergi begitu saja. Pastinya Alexia yang melihat sikap Chit langsung kesal sampai berusaha membunuhnya. Di malam harinya, seorang siswa menemukan ada genangan darah di atap sekolah walaupun jumlahnya sangat absurd sekali. Dan tidak ada mayat sama sekali yang bisa ditemukan, bahkan setelah dilakukan penyelidikan, kasus itu tidak pernah dipecahkan. Jadi insiden itu dinamai pembunuhan tanpa mayat dan dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban sekolah. Ya jelas itu adalah darah Chit dari hasil amukan Alexia, tapi kita bisa anggap itu sebagai candaan kecil guys. Walaupun Alexia memang sangat marah pada Chit dan berusaha menyakitinya karena setelahnya Alexia merasa bersalah pada Chit. Lalu beberapa hari setelah itu, Alexia menemui kakaknya dan bertanya bagaimana cara meminta maaf yang sudah pasti akan diterima. Karena Alexia sendiri jarang sekali minta maaf pada orang lain. Alexia juga menceritakan sedikit yang mana dirinya telah membuat teman konyolnya kesal dan Alexia harus minta maaf padanya. Sebagai kakak tentu saja Iris sangat bersemangat ingin membantu masalah adiknya, apalagi itu pertama kalinya Alexia bertanya bagaimana cara minta maaf yang benar. Dan Iris juga merasa sangat senang karena itu berarti adiknya punya seorang teman. Tapi walaupun Iris sangat terbiasa dalam percakapan dan punya pengetahuan yang sangat luas, tapi sebenarnya dia hampir tidak punya keanggunan sama sekali. Jadi sepanjang malam Iris memikirkan hal itu dan permintaan maaf romantis seperti apa yang sudah pasti akan diterima.
Iris terus memikirkan hal itu, tapi akhirnya dia sama sekali tidak menemukan solusi apapun. Cuma sebagai kakak, dia harus punya tanggung jawab untuk membantu masalah pertemanan adiknya dan tidak boleh menyerah. Jadi di hari berikutnya, Iris punya ide untuk mengajak Alexia mengunjungi toko yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yaitu Mitsugoshi. Toko serba ada yang katanya menjual cemilan yang sangat enak seperti coklat dan sebagainya. Iris berpikir mungkin Alexia bisa memberikan coklat sebagai hadiah untuk temannya atau sebagai bentuk permintaan maaf. Karena Iris mengira teman Alexia seorang wanita, guys. Alexia pun tidak menolak itu dan akhirnya mereka berdua pergi ke Mitsugoshi untuk belanja dan mencoba cemilan enak yang sedang ramai dibicarakan. Ternyata setelah sampai di sana, pengunjung toko itu sangat ramai, bahkan antriannya sangat panjang. Tapi tiba-tiba ada gadis elf yang sangat cantik dan dengan sangat ramah menyambut Alexia dan Iris. Gadis itu bernama Luna dan dia memperkenalkan dirinya sebagai presiden Mitsugoshi. Setelah itu, Alexia dan Iris disambut dengan baik dan mendapat pelayanan yang sangat ramah. Cukup lama mereka berdua berbelanja di toko itu dan sangat kagum dengan semua produk yang mereka tawarkan. Karena hampir semua produk mereka sangat unik dan baru kali itu Alexia dan Iris melihatnya. Mereka berdua pun berbelanja cukup banyak dan membeli banyak coklat yang sangat enak. Bahkan Alexia juga membeli celana dalam model G-string yang ditawarkan oleh Luna. Dan itu merupakan produk istimewa Mitsugoshi. Jelas Alexia baru tahu ada model CD seperti itu dan kelihatannya Alexia sangat tertarik untuk memakainya. Walaupun awalnya Iris melarang Alexia karena bagi Iris itu sangat tidak senonoh dan tidak seharusnya digunakan oleh putri kerajaan seperti Alexia. Namun Alexia tetap kekeh ingin membelinya dan setelah berdebat cukup lama terpaksa Iris mengizinkannya. Mungkin Alexia ingin memamerkannya pada Cid, tapi ya nggak secara langsung gitu sih. Karena seringkali kalau Alexia lagi ngobrol sama Cid, entah disengaja atau tidak, celana dalam Alexia seringkali kelihatan. Walaupun Cid biasa saja melihatnya. Lalu kita menuju ke tempat Cid sendiri, guys. Beberapa hari setelah insiden di atap sekolah, Cid sama sekali belum bertemu lagi dengan Alexia dan musim panas akan segera tiba. Yang berarti festival Busin akan segera diadakan. Seperti biasa, Cid sedang bermain dengan dua teman bodohnya yaitu Skell dan Po. Mereka berdua masih saja menanyakan pertanyaan bodohnya mengenai hubungan Cid dengan Alexia. Tapi di sini Skell menceritakan mimpinya yang ingin memenangkan festival Busin dan mendapat banyak wanita. Tentunya mereka sudah mendaftar untuk babak kualifikasi dan ternyata mereka juga mendaftarkan Cid. Jelas Cid sangat tidak tertarik untuk mengikutinya karena tidak mau mencolok, tapi ya sudah terlanjur didaftarkan oleh dua temannya. Festival Busin itu adalah turnamen besar tahunan yang diikuti oleh banyak petarung hebat. Tidak hanya dari petarung lokal, tapi kesatria terkenal dari seluruh dunia juga biasanya ikut berpartisipasi. Di sini Cid yang kesal secara refleks memukul perut Skell sampai dia pingsan dan tentu tidak ada yang melihat gerakan Cid karena sangat cepat. Jadi mereka harus membawanya ke ruang perawatan. Tapi di tengah perjalanan mereka melihat rombongan Iris bersama para kesatria sedang menuju suatu ruangan di akademi itu. Alexia juga ikut berjalan di belakang Iris dan Cid sempat saling menatap dengannya. Po bilang kalau banyak yang mengatakan Iris datang ke akademi itu untuk meminta penyelidikan. Dan memang seperti itu. Saat itu di suatu ruangan, Iris menemui siswa bernama Sherry Barnett. Iris meminta Sherry untuk menafsirkan artefak kuno berbentuk liontin besar. Awalnya Sherry keberatan dengan itu karena dirinya cuma seorang siswa. Tapi Iris meyakinkannya kalau semua orang tahu kemampuan Sherry yang sangat luar biasa dan kau adalah peneliti terbaik di bidangmu. Tidak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari dirimu. Lalu pria tua di sebelah Sherry juga menasihatinya untuk menerima kesempatan itu dan sudah waktunya Sherry menunjukkan bakatnya. Pria tua itu adalah asisten kepala sekolah yang bernama Lutheran Barnett dan Sherry biasa memanggilnya dengan sebutan ayah. Akhirnya setelah menerima banyak nasihat dan dorongan dari Lutheran, Sherry pun menerima permintaan Iris. Lalu Iris menjelaskan kalau ada sebuah organisasi yang menyebut diri mereka sebagai pengikut Diabolos dan di insiden sebelumnya Iris menemukan benda itu di fasilitas yang sudah mereka tinggalkan. Kode rahasia yang tertulis di Leontin itu semuanya menggunakan alfabet kuno, jadi Iris menduga semua itu ada hubungannya dengan peradaban kuno. Di sini selama Sherry memecahkan kode rahasia itu, Iris akan meninggalkan beberapa kesatria untuk menjaganya. Tapi karena Lutheran cukup keberatan dan dia bilang bisa mengganggu pekerjaan Sherry, jadi Iris cuma meninggalkan dua penjaga dan mereka sangat bisa dipercaya.
Karena sebenarnya Iris menemukan banyak benda dan dokumen rahasia di fasilitas yang sebelumnya ditinggalkan oleh Ordo Diabolos. Tapi setelah Iris menyimpannya di gudang kerajaan, tanpa diduga ada yang membakar seluruh tempat itu. Dan hanya satu benda yang bisa diselamatkan, yaitu Leontin itu. Gara-gara hal itu juga, setelahnya Iris membentuk pasukan khusus yang diberi nama sebagai pasukan Crimson, yaitu untuk menyelidiki semua hal terkait Diabolos dan kejadian yang bagi Iris masih janggal, termasuk kemunculan Alpha dan yang lainnya. Mungkin Iris sudah tidak percaya dengan pihak kesatria sebelumnya, makanya dia membentuk pasukan baru dan memasukkan orang-orangnya sendiri yang sudah pasti bisa dipercaya. Lalu di sini Alexia juga kekeh ingin ikut membantu Iris dan pasukan Crimson. Tentunya itu sangat berbahaya dan Iris tidak mau mengizinkannya, tapi karena Alexia tetap memaksa, jadi terpaksa Iris pun tidak bisa menolaknya. Apalagi hanya Alexia yang pernah melihat langsung pria hitam misterius atau Shadow yang dia maksud. Dan kebetulan akhir-akhir itu ada beberapa penyerangan yang tidak biasa, dan banyak dari mereka yang katanya melihat pria hitam seperti Shadow. Lalu kita kembali ke tempat cheat, guys. Setelah Skull sadar, di malam itu mereka berdua mengajak Cheat untuk pergi ke Mitsugoshi yang sedang ramai dibicarakan. Cheat pun terpaksa ikut saja dengan mereka karena Cheat juga penasaran seperti apa coklat yang dijual di dunia itu. Di tengah perjalanan, Po juga menceritakan mengenai insiden penyerangan yang terjadi baru-baru itu di ibu kota. Bahkan Po mendengar kalau para kesatria sampai kesulitan melawan pelakunya. Tak lama kemudian mereka telah sampai di halaman depan Mitsugoshi yang masih sangat ramai. Bahkan mereka yang mengantri hampir kebanyakan adalah para bangsawan dan para pelanggan dari kalangan atas. Cheat yang melihat gedung Mitsugoshi yang sangat megah dengan pelayanan terbaik seperti melihat pusat belanja kelas atas di kehidupan lamanya. Saat itu wanita berseragam toko menyambut mereka dan memberitahu kalau mereka harus menunggu sekitar 80 menit untuk mengantri. Tapi tak lama kemudian, wanita pelayan lain yang lebih anggun mengajak Cheat untuk masuk dan dia bilang Mitsugoshi sedang mengadakan survei. Jadi Cheat pun ikut masuk dan mengikuti wanita pelayan itu. Tapi tidak untuk Skull dan Po dan terpaksa mereka menunggu di luar. Perlahan Cheat dibawa ke ruangan yang sangat megah dengan dekorasi yang sangat anggun. Lalu masuklah dia ke ruangan khusus karyawan. Di situ Cheat juga sambil memperhatikan banyak produk Mitsugoshi yang bagi Cheat kenapa semuanya sangat mirip dengan barang-barang di kehidupan lamanya. Seperti cemilan coklat, kopi, sabun, perhiasan, pakaian, aksesoris, dan sebagainya. Bagi Cheat Mitsugoshi sangat luar biasa dan hanya menunggu waktu saja sampai toko ini menggembarkan dunia. Begitulah yang dia pikirkan. Soalnya dia belum tahu yang membangun perusahaan Mitsugoshi adalah anak buahnya. Tak lama kemudian Cheat sampai di aula besar yang sangat mewah. Di sana juga banyak wanita cantik yang bekerja untuk Mitsugoshi. Tapi ketika Cheat datang, semuanya langsung berlutut secara bersamaan. Setelah itu Cheat dipersilahkan duduk di kursi yang sangat istimewa. Tentu dalam hati dia sangat kaget, tapi di antara mereka ada satu wanita yang sangat dia kenal, yaitu Gamma, atau nama samarannya adalah Luna yang merupakan presiden Mitsugoshi. Gamma adalah salah satu anggota utama Shadow Garden dan anggota ketiga yang direkrut oleh Cheat setelah Alpha dan Beta. Dia orang yang sangat pintar dan jenius dan merupakan otak Shadow Garden. Walaupun Gamma punya kekurangan besar dalam hal bertarung dan kadang kalau lagi jalan sering tersandung sampai terjatuh gitu, guys. Itu udah kebiasaan Gamma sih. Kalau Delta adalah petarung paling berbakat di Shadow Garden dan kalau Gamma justru sebaliknya. Cuma Gamma sangat pintar sedangkan Delta sangat bodoh. Tapi bagi Cheat yang pernah melatih mereka berdua dari awal merasa kalau mereka berdua sangat mirip. Sama-sama tidak punya intuisi dan keanggunan dalam hal bertarung. Jadi semua gerakan dan teknik dalam bertarung yang Cheat ajarkan kepada mereka cuma sia-sia. Atau simpelnya mereka berdua punya gaya bertarung sendiri yaitu mode brutal dan itu juga saran dari Cheat. Karena cuma kebrutalan dalam bertarung yang cocok digunakan oleh mereka berdua. Tapi walaupun Gamma dianggap yang terlemah di Shadow Garden, cuma kalau dibanding kesatria pada umumnya ya Gamma udah lumayan kuat. Dia dianggap lemah karena anggota Shadow Garden lainnya semuanya sangat kuat. Sebelum ditemukan oleh Cheat, Gamma juga mengalami nasib yang tidak jauh beda dari Beta ataupun Alpha. Dia dibuang oleh keluarga dan negara asalnya, bahkan semuanya telah diambil dari kehidupan Gamma dan hanya rasa sakit yang diberikan oleh semua orang. Jika Cheat telat sedikit saja menyelamatkannya, maka Gamma sudah menjadi gumpalan daging yang membusuk, atau sama seperti kasus kerasukan lainnya.
Bagi Gamma di hari Cheat menemukannya, dia telah mendapatkan cahaya dan harapan baru yang tidak akan pernah Gamma lupakan. Dan tentu Cheat atau Shadow merupakan segalanya bagi Gamma. Apapun yang Gamma lakukan adalah untuk Cheat Kageno. Di sini setelah duduk bersama, Gamma mengatakan beberapa hal yang intinya dia sangat senang tuanya yaitu Cheat mau mengunjunginya. Walaupun sebenarnya Cheat baru tahu itu. Tapi tentu Cheat berusaha tampil keren dan menyembunyikan rasa terkejutnya. Dia juga memuji Gamma dan menanyakan beberapa hal mengenai perusahaan itu. Cheat bilang apakah hampir semua produk Mitsugoshi diciptakan berdasarkan ceritaku. Gamma menjawab benar, aku hanya menciptakan kembali sebagian kecil dari pengetahuan ilahi yang kau berikan. Cheat berpikir padahal pengetahuan yang dia berikan pada Gamma cuma dasar-dasarnya saja. Seperti misalnya coklat itu terbuat dari kacang pahit dan gula lalu mengeraskannya. Tapi ternyata Gamma bisa menciptakan coklat yang sangat enak, begitu juga dengan produk-produk lainnya. Dalam hati Cheat hanya mengatakan mungkin dia ribuan tahun lebih pintar dariku. Dan memang dulu saat Gamma baru dipungut, Cheat seringkali menceritakan mengenai barang-barang di bumi yang belum pernah Gamma dengar. Dia juga sangat tertarik dengan pengetahuan seperti itu. Karena setiap kali latihan, Gamma selalu dikalahkan dan dibuat nangis oleh Delta. Jadi cara Cheat menghiburnya itu dengan cara menceritakan hal-hal seperti itu, guys. Lalu Cheat bertanya lagi, apakah Alpha juga tahu tentang perusahaan ini dan apakah kalian sudah menghasilkan uang yang banyak? Gamma bilang tentu saja Nona Alpha tahu dan perusahaan Mitsugoshi saat ini sudah punya banyak cabang toko hampir di semua kota besar. Dan tentunya punya penghasilan yang sangat banyak. Cuma Gamma tidak tahu sampai kapan Shadow Garden bisa bersembunyi dalam bayangan dan menggunakan Mitsugoshi sebagai kedok. Lalu ada beberapa hal lagi yang Gamma katakan, tapi intinya semua pengetahuan yang Cheat berikan pada anggota Shadow Garden telah menghasilkan uang banyak dan banyak orang mendapat keuntungan dari itu. Justru Cheat sendiri yang malah belum merasakannya, padahal perusahaan itu dibuat ya juga demi Cheat dan supaya Shadow Garden bisa bergerak dan lebih baik. Dalam hati Cheat berpikir, kenapa aku harus bersusah payah mencari uang dan memungut koin dari Alexia? Tapi ya seperti itulah Cheat Kageno. Lalu di sini Cheat bilang ingin meminjam beberapa zeni pada Gamma dan tentu dia akan mengembalikannya. Lalu dengan senang hati Gamma langsung menyuruh wanita pelayan untuk mengambilkannya dan ternyata dia membawa satu gerbong yang isinya adalah koin zeni semua. Tentu Cheat sangat kaget dan mungkin itu lebih dari 1 miliar zeni. Tapi Gamma yang menyadari ekspresi Cheat malah berpikir apakah itu masih kurang banyak dan dia hampir saja memberikan yang lebih banyak dari itu. Tapi Cheat bilang, aku cuma butuh sedikit saja. Setelah itu Cheat pun mengambil koin zeni dengan jumlah 1,5 juta. Tapi sebenarnya tangan kirinya dengan cepat juga mengambil 1,5 juta tanpa mereka semua sadari. Jadi dia mengantongi 3 juta zeni tapi yang mereka lihat cuma 1,5 juta zeni. Jadi seperti pertunjukan sulap gitu guys, karena gerakannya sangat cepat dan untung saja yang di situ adalah Gamma. Kalau Alpha, Beta, atau Delta pasti bisa melihat gerakannya. Setelah itu Gamma mengalihkan pembicaraan dan membahas insiden penyerangan yang terjadi akhir hari itu. Gamma mengira Cheat datang juga untuk membahas insiden itu, tapi Cheat yang tidak mengerti cuma pura-pura tahu dan mengiyakannya. Jadi insiden yang sebelumnya dimaksud oleh Alexia dan Iris. Ada seseorang yang menyamar dengan pakaian seperti Shadow dan melakukan banyak penyerangan dengan acak. Di sini Gamma saat minta maaf karena belum berhasil menemukan pelakunya, tapi Shadow Garden sudah bergerak untuk menyelidikinya. Namun tiba-tiba Cheat bilang itu sangat menarik dan kurasa aku tahu pelakunya. Tentu Gamma yang mendengarnya sangat kagum namun juga sangat sedih. Karena lagi-lagi dia gagal untuk membantu tuanya, padahal dia hanya ingin berguna bagi Cheat atau Shadow. Cuma Gamma tetap bangkit dan menolak untuk menyerah dan berpikir suatu hari nanti pasti aku bisa berguna untuknya. Setelah itu Gamma mengenalkan anggota Shadow Garden baru yang dipungut oleh Alpha. Dia bernama Nu atau nomor 13. Gamma menjelaskan walaupun Nu belum lama bergabung tapi Alpha sangat mengakui kemampuannya. Jadi Gamma minta pada Cheat jangan ragu untuk menggunakannya dalam hal apapun atau sebagai penghubung informasi. Bahkan digunakan untuk pekerjaan rumah juga boleh. Lalu Cheat bilang senang berkenalan denganmu Nu, tapi aku akan memanggilmu jika terjadi sesuatu atau di saat Cheat membutuhkannya saja. Setelah itu Cheat berniat kembali ke asrama dan tentu dua teman bodohnya sudah menunggu cukup lama. Pastinya mereka juga membeli coklat untuk dibawa pulang walaupun mendapat kupon gratis dan seperti biasa Cheat langsung kembali ke mode cupunya.
Dari kejauhan, Gama hanya bisa tersenyum melihat perilaku Cheat yang sedang memainkan peran cupunya. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saberia. Ada dari Rijuan, semangat bang, saya tunggu bahas LNKG no Jutsuryokusa selanjutnya bang. Oke pasti, thank you banget Rijuan dan semangat juga buat kalian. Lalu dari Haruyukina, semoga aja ntar di animenya Alpha OP-nya gak kalah gede dari Beta. Semangat bang, sehat selalu dan keluarga. Ya semoga sehat selalu juga bro. Kayaknya OP Alpha juga gak terlalu gede kan, tapi ya dia yang paling ideal sih. Kalau punya Beta sih emang ada lawan. Ya semoga aja nanti gak kena nerf di animenya, thank you Yukina. Oke itu semua dari Sabaria, makasih yang udah donasi dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Like jika kalian suka dengan video ini dan dislike jika tidak suka tidak apa-apa. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.